Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepergok saat mencuri, pelaku curanmor di Cilegon letuskan tembakan ke arah warga. Emak-emak bakar sampah, api merembet ludeskan 2 lapak barang bekas di Tangerang Selatan. Kerjasama pengelolaan sampah TPA Bangkonol Pandeglang ditolak warga. PMK Pandeglang dan Pemkot Tangerang Selatan telah menjalin kerjasama pengolahan sampah. Dalam kerjasama tersebut, TPA Bangkonol di Kabupaten Pandeglang akan menampung sampah dari Kota Tangerang Selatan sebanyak 500 ton per harinya. Namun kerjasama tersebut ditolak warga sekitar TPA Bangkonol di Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang. Sebelumnya, TPA Bangkonol diancam akan ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena dianggap tidak memenuhi standar pengelolaan sampah. Selain sampah yang terlihat seperti gunung, di lokasi tersebut tidak ada aktivitas open dumping seperti meratakan dan menimbun sampah secara terbuka. Setiap harinya, sejak pagi hingga malam, suara dan bau truk-truk pengangkut sampah menjadi pemandangan yang akrab di wilayah sekitar TPA Bangkonol. Warga menanggung kenyataan pahit, hidup berdampingan dengan bau menyengat dari tempat pembuangan sampah yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari pemukiman mereka. Menurut warga, selama 5 bulan ini, mereka mendapatkan kompensasi sebesar Rp100.000 per bulan. Namun bagi mereka, uang kompensasi itu tak sebanding dengan resiko kesehatan dan rusaknya lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai warga masih nggak setuju sih Pak, soalnya apa? Kita makan yang nanggung baunya. Ya orang yang enak buang sampah ke sini, walaupun itu punya sampah, tempat sampahnya punya pemerintah ya. Kita nggak berkewajiban lagi ini. Cuman ini masyarakatnya gimana gitu. Jadi apa nggak kasihan sama kita yang deket gitu ya, biar nggak bau gimana. Intinya mah keganggu lah gitu. Kalau dari Pandeglang aja masih nggak apa-apa Pak, dari dulu juga emang udah ada ya. Cuman ini kalau daerah yang lain mah kayak gimana ya, kayak harus dipertimbangkan dulu gitu. Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang mengaku jika perjanjian kerjasama tersebut dilakukan karena tempat pembuangan akhir atau TPA Bangkonol telah mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup karena masih menggunakan sistem open dumping sejak 13 tahun terakhir. Sehingga PMK Pandeglang membutuhkan suntikan dana sebesar 40 miliar supaya TPA Bangkonol bisa menggunakan sistem sanitary landfill. Iing mengklaim kerjasama antar kedua wilayah ini berdasarkan hasil kajian. Pandeglang mempertanyakan kaitan dengan substansi kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dengan Tangerang Selatan terkait kerjasama pembuangan sampah di TPA Bangkonol. Nah, TPA Bangkonol ini mendapatkan surat teguran secara administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup nomor 1126 tahun 2025 kalau tidak salah, bahwa TPA Bangkonol dilarang untuk melakukan pembuangan sampah secara open dumping. Meski siap menampung sampah dari luar daerah, hingga saat ini masih banyak sampah di Pandeglang tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Ariel Maranus dan Septiana Wahidi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Identitas mayat wanita yang ditemukan dalam tong plastik berwarna biru saat ditemukan warga pencari cacing di aliran Sungai Cisadane, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tangerang, Minggu siang lalu perlahan menunjukkan titik terang. Dari hasil otopsi sementara, korban wanita berusia 25-35 tahun ini diduga meninggal akibat kekerasan. Di sekujur tubuh korban, banyak luka memar diduga akibat benda tumpul serta patah tulang. Ciri-ciri korban memiliki tai lalat di bagian bibir, hidung, pipi sebelah kanan, menggunakan behel gigi atas bawah dan umur diperkirakan 25 hingga 30 tahun dengan jenis kelamin wanita. Juga saat ditemukan, korban mengenakan kaos berwarna hitam bertuliskan Aspek Famiglia
sedangkan tinggi badan sekitar 160 cm, kulit putih dan rambut panjang berwarna hitam. Meski telah identik dengan ciri-ciri warga yang telah dimintai keterangan, pihaknya masih ingin mencocokkan dengan cara tes deoksiribonucleic acid atau DNA guna memastikan secara detail identitas jenazah tersebut. Dari hasil otopsi dan forensik sementara bahwa jenis kelamin adalah seorang perempuan. Usia sekitar 25 sampai 30 tahun. Kemudian dari tubuh korban itu ditemukan tanda-tanda kekerasan. Nanti kita akan cocokkan dalam proses penyidikan lebih lanjut apakah penyebab kematiannya dari benda tumpul maupun kekerasan lainnya. Ini dalam proses penyidikan. Meski begitu, polisi akan terus mendalami kasus penemuan mayat tersebut dengan mencocokkan keterangan sejumlah saksi, hasil forensik dan otopsi. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Operasi Patuh Maung di wilayah Polda Banten yang dilakukan mulai tanggal 14 Juli hingga 27 Juli 2025 menindak ribuan pelanggar lalu lintas. Pengendara motor yang ditindak merupakan pengendara kendaraan bermotor yang tidak tertib lalu lintas, tidak tertib administrasi, hingga sepeda listrik yang melaju di jalan raya. Daerah perkotaan seperti Tangerang Raya, Cilegon, hingga Kota Serang menyumbang jumlah pelanggaran terbesar. Sebanyak 6.541 pengendara terjaring razia selama 14 hari. Pengendara motor mendominasi jumlah pelanggar, yakni hingga 60% atau sebanyak 4.039 pelanggaran. Disusul oleh mobil pribadi sebanyak 1.661 pelanggar, mobil barang 786, hingga bus sebanyak 55 kendaraan. Jenis pelanggaran masih didominasi oleh pelajar dan remaja yang tidak memiliki SIM dan masih di bawah umur, hingga pelanggaran tidak mengenakan helm atau sabuk pengaman ketika berkendara. Jadi untuk operasi Patuh Maung 2025 ini telah dinyatakan berakhir pada tanggal 27 hari Minggu kemarin selama 14 hari. Dengan hasil kita berhasil menindak sebanyak 6.541 pelanggar. Nah, 6.000 pelanggar ini kita laksanakan dengan penilangan, baik itu melalui tilang etle maupun menggunakan tilang manual. Ditlantas Polda Banten memberikan tindakan tegas berupa penilangan hingga penahanan kendaraan bermotor maupun surat izin mengemudi. Namun tak sedikit juga yang ditindak dengan bentuk teguran maupun hukuman di tempat. Ariel Maranus dan Rifkin Nugroho melaporkan dari Kota Serang.